di video presentasi saya. Perkenalkan, saya Pancawati Cisnanu Fatima. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang Learning Management System. Melalui video ini, saya berharap informasi yang disampaikan dapat menambah wawasan dan pemahaman. Berikut penjelasan dari saya, selamat menonton. Apa itu Learning Management System atau LMS? LMS adalah perangkat lunak berbasis web yang dirancang untuk membuat, mendistribusikan, dan mengatur penyampaian materi pembelajaran, pelatihan, dokumentasi, pelaporan, administrasi, dan manajemen konten pendidikan. Dengan LMS, materi pembelajaran bisa berupa dokumen, video, instruksi digital, modul pelatihan, dan bisa diakses dari mana saja selama terhubung internet. Kemampuan utama LMS. LMS menyediakan banyak fitur penting untuk mendukung pembelajaran digital, yaitu pertama, manajemen kursus dan pengguna. Pengajar atau admin dapat membuat kursus, menentukan silabus, topik, mengatur enrollment siswa atau peserta. Kedua, distribusi materi pembelajaran. Bahan ajar seperti dokumen, video, presentasi, modul, dan sebagainya bisa diunggah dan diakses oleh peserta. Ketiga, penilaian dan evaluasi. LMS memungkinkan pembuatan kuis, tugas, ujian online dengan berbagai tipe pertanyaan. Keempat, pelacakan kemajuan dan pelaporan. Sistem mencatat aktivitas peserta seperti materi yang dipelajari, tugas atau kuis yang dikerjakan, hasil nilai, progres, dan penyajian laporan atau dashboard untuk pengajar atau admin. Kelima, interaksi dan komunikasi. Fitur seperti forum diskusi, chat, dan pengumuman memungkinkan komunikasi antara pengajar dan peserta meskipun tidak tatap muka langsung. Cara kerja sistem Learning Management System atau LMS. 1. Pendaftaran dan akses pengguna. Pengguna seperti mahasiswa atau dosen mendaftar atau dibuatkan akun. Setiap pengguna login menggunakan username dan password. Sistem mengenali peran pengguna seperti administrator, pengajar, atau mahasiswa. 2. Pembuatan dan pengelolaan kursus. Setelah login, pengajar atau admin dapat membuat dan mengatur kursus atau mata kuliah, seperti menyusun silabus, kompetensi, dan struktur pembelajaran, menambahkan materi pembelajaran seperti dokumen, PDF, video, dan slide presentasi, menentukan jadwal, topik mingguan, dan alat pembelajaran, kemudian mengatur jumlah peserta dan pembagian kelas. 3. Distribusi materi pembelajaran. Setelah materi diunggah, semua materi otomatis tersimpan di server LMS. Peserta dapat mengakses materi kapan saja melalui dashboard. Materi bisa dipelajari secara online atau diunduh sesuai izin pengajar. 4. Interaksi dan komunikasi. LMS menyediakan berbagai fitur komunikasi seperti forum diskusi, chat, dan pengumuman. Fitur ini memungkinkan interaksi, contohnya mahasiswa bertanya mengenai materi, dosen menjelaskan pertanyaan dari mahasiswa, dan diskusi kelompok tanpa tatap muka. 5. Pengumpulan tugas, kuis, dan ujian online. Peserta mengerjakan melalui LMS. Pengajar dapat membuat berbagai evaluasi, yaitu pertama, tugas, seperti unggah file atau esai. Kedua, kuis, seperti pilihan ganda atau true or false. Ketiga, ujian online dengan waktu yang sudah ditentukan. Sistem dapat mengatur waktu pengerjaan, penyimpanan jawaban secara otomatis, deteksi plagiarisme. 6. Penilaian dan pemberian feedback. Setelah peserta mengerjakan, sistem memberikan penilaian otomatis untuk soal objektif, pengajar memberikan nilai manual untuk tugas esai, peserta dapat melihat nilai komentar atau revisi dari pengajar. 7. Pelacakan aktivitas dan monitoring. LMS mencatat setiap aktivitas pengguna seperti progres belajar, materi yang sudah dibuka, tugas yang sudah dikumpulkan, kehadiran dalam kelas online, statistik, nilai. Pengajar dan admin dapat memantau peserta yang aktif atau pasif, peserta yang belum menyelesaikan tugas, perkembangan belajar setiap individu. 8. Pelaporan dan sertifikasi. LMS dapat menghasilkan berbagai laporan seperti laporan nilai, rekap kehadiran, progres pembelajaran, dan sertifikat penyelesaian kursus. Kemudian, institusi juga dapat mengeluarkan sertifikat kursus dan sertifikat penyelesaian materi. Laporan tersedia dalam format PDF, Excel, atau tampilan dashboard. Tujuan penggunaan Learning Management System atau LMS terbagi menjadi 3. Yang pertama, bagi mahasiswa. Contohnya seperti belajar kapan saja, tidak kehilangan materi, akses mudah ke tugas dan nilai, pembelajaran lebih fleksibel, bisa mengulang materi kapan saja.
kedua bagi pengajar. Hemat waktu mengajar, materi tersimpan rapi, penilaian lebih cepat, tidak perlu mengkoreksi manual untuk soal objektif, dan mudah mengontrol aktivitas mahasiswa. Yang ketiga bagi institusi. Administrasi lebih efisien, penyimpanan data pembelajaran lebih aman, mendukung pembelajaran jarak jauh, dan menstandarisasi proses pendidikan. Jadi kesimpulan dari Learning Management System atau LMS adalah platform yang memudahkan proses pembelajaran dalam bentuk digital. LMS mengintegrasikan semua proses pendidikan seperti distribusi materi, interaksi, tugas, penilaian, dan pelaporan dalam satu sistem yang dapat diakses kapan saja. Kehadiran LMS menjadikan pembelajaran lebih efisien, fleksibel, dan terpantau dengan baik, sehingga mendukung peningkatan kualitas pendidikan di era digital. Terima kasih telah menonton video presentasi ini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.